Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Christy. Christy yang berarti nama Latin perempuan atau pengikut Kristus. Film bergenre home invasion thriller ini mengajak penonton untuk menjadi saksi dalam sekelompok orang yang mengikuti aliran sesat yang mencari para gadis remaja untuk dibunuh dan diambil darah murni mereka. Mereka menamakan para gadis yang diincarnya dengan nama Christy. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film dibuka dengan seorang mayat wanita yang berambut panjang dan terlihat di sana sosok yang memakai hoodie sedang memotret mayat wanita muda tersebut. Lalu diikuti dengan montage, tangkapan layar internet dan video wanita yang dibunuh dalam ritual pembunuhan oleh sebuah kultus cyber. Rekaman pembunuhan diunggah di situs web gelap di mana anggota didorong untuk membunuh Christy, nama asal wanita Latin yang berarti pengikut Kristus. Membunuh Christy berarti membunuh Tuhan. Christy itu cantik, murni, dan diberkati. Dan cari mereka, bunuh mereka, buat mereka ketakutan, perlihatkan karyamu, maka akan banyak mengikutimu. Begitulah ungkapnya. Cerita bergulir, mahasiswa bernama Justin kuliah di universitas swasta di Amerika Serikat, Timur Laut, yaitu dengan bantuan beasiswa. Dan ia tidak cukup mempunyai uang untuk pulang ke kampung halamannya di saat hari libur Thanksgiving. Sebelum menjelang hari Thanksgiving, Justin pun menjalankan hari-hari seperti biasa. Ia bekerja pada waktu di sebuah restoran, lalu menemui pacarnya yaitu Aaron dan memohon agar dirinya menemani Justin dalam liburan Thanksgiving. Akan tetapi, Aaron menolak karena sudah berjanji pada keluarganya akan pulang dalam waktu dekat. Walau pahit, Justin menerima keputusan sang pacar, lalu ia mengabarkan kembali kepada keluarga bahwa dirinya sangat rindu akan kumpul keluarga. Terlihat di seberang seorang pria penjaga sekolah bernama Scott beserta sang anjing yang menyapa Justin. Okay. Have a happy Thanksgiving. You too, Greg. Keesokan hari, sang pacar Aaron berpamitan untuk pulang dan memberikan sebuah tape recorder kepada Justin. Di malam hari, Justin berniat pergi ke tempat laundry yang terletak di bawah tanah dengan melewati pintu security. Security tersebut bernama Wayne dan melewati beberapa lorong dengan lampu yang sudah kedap-kedip yaitu rusak. Sekilas Justin melihat berita di TV, FBI sedang mencari wanita yang hilang. Barang pribadinya ditemukan di berbagai tempat sampah. Polisi masih memeriksa di sekitar lokasi dan belum bisa memastikan apakah keterkaitan dengan korban-korban yang dilaporkan hilang akhir-akhir ini. Singkat cerita, teman sekamarnya bernama Nicole pergi pamit untuk meninggalkan Justin karena dirinya terdesak harus pulang. Nicole pun meminta maaf karena merasa bersalah karena Justin akan menghabiskan liburan dalam kesendirian di kampus yang hampir kosong. Nicole pun memaksa memberikan kunci mobilnya agar Justin bisa leluasa berpergian. Mereka pun akhirnya berpamitan. See you after Thanksgiving. Thanks for the beamer. Singkat cerita, hari Thanksgiving pun tiba dan Justin benar-benar menghabiskan liburan dalam kesendirian di kampus yang hampir kosong. Kampus sebesar itu dengan fasilitas yang menunjang hanya diisi oleh Justin, penjaga keamanan Wayne, pekerja gerbang Dave, dan penjaga sekolah Scott. Pada malam Thanksgiving, Justin menggunakan mobil Nicole untuk pergi ke toko terdekat. Di dalam toko, seorang gadis dengan memakai hoodie bersikap aneh dengan melempar-lempar sebuah majalah lalu menghampiri Justin. Hoodie girl ini kita sebut bernama Violet. Lalu ia menghampiri Justin dan membuat Justin ketakutan dan ia bergegas ke meja kasir. Di saat bersamaan, wanita tersebut meminta potongan harga untuk kacamata hitam yang ia pakai. Justin pun akhirnya menawarkan diri untuk membayarnya, tapi gadis itu menolak dan memanggilnya Christy. Dan ia pun berlalu pergi.
Saat Justin keluar supermarket, ia dihadapkan dengan mobil perempuan itu. Saat menyetir pun, perasaan Justin semakin gelisah sampai pada akhirnya Justin hampir menabrak mobil si perempuan yang tiba-tiba ada di hadapan dirinya. Ia pun berusaha kabur, tapi mobil itu tetap menghadang sampai akhirnya Justin bisa terbebas dan sampailah ia di tepi kampus. Ia pun menceritakan kepada Wayne bahwa di luar sana ada orang aneh yang mengganggu dan mencoba mengikutinya. Wayne pun menjawab, itu mungkin orang yang sudah bosan dengan hari Thanksgiving. Justin pun akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada sang pacar sampai ia tidur di ruang tengah. Saat terbangun, tanpa ia sadari seorang telah berhasil masuk ke dalam asrama kampusnya, yaitu dengan kipas angin yang menyala sendiri. Lalu tiba-tiba seseorang melintas di belakang Justin. Dan malam itu, Justin menemukan bahwa seseorang telah mengakses laptopnya. Saat ia mencoba mengakses laptop, tiba-tiba tertera huruf K di layar tersebut. Dan Violet pun muncul di ruangan dengan mengeluarkan cutter. Dan Justin melarikan diri lalu bersembunyi di bawah meja Wayne. Dan seketika lampu mati, di luar sana Wayne pun datang menggedor pintu, tapi pada akhirnya dibunuh di hadapan Justin oleh seorang bertopeng. Di samping itu datang seorang laki-laki yang menulis di dinding dengan pisau, yaitu tulisan K yang tak lain artinya adalah Christy. Justin yang kembali mencoba melarikan diri akhirnya terciduk oleh Violet. 4 pembunuh kultus berkumpul dan Violet pun mulai merekam Justin dan memberitahukannya bahwa mereka akan memburunya dan bahwa dia harus lari ke Tuhan. Di saat lengah, Justin lari sejauh mungkin. Justin secara acak bersembunyi di area dapur, lalu berlari ke area parkir yang tidak sengaja menemukan Dave terbunuh dalam mobilnya. Justin akhirnya kembali ditemukan oleh Violet dan ia pun kembali melarikan diri ke rumah Scott untuk meminta bantuan. Di sana Scott mencoba menenangkan Justin dan bersiap pergi untuk memeriksa keadaan luar. Scott akhirnya keluar dan berteriak, menjauhlah dari kampusku. Namun, para pembunuh memburu anjing Scott dan menggantung Scott di ayunan yang ada di halaman. Justin lari dan mencoba menelpon 911 dari HP Scott. Ia mengatakan kepada sang operator bahwa dirinya bersembunyi di perpustakaan kampus. Semula yang Justin kira itu adalah telepon dari 911, akan tetapi itu adalah telepon dari Violet yang berhasil memanipulasi HP Scott. Mereka mulai mengirim klip video tentang dirinya dan pesan teks yang mengancam. Justin yang mencoba untuk bersembunyi tetapi dikejar sampai ke atap dan posisi terpojok. Akhirnya dia melompat dari atap, terjun bebas melalui dahan pohon, membantu dirinya mematahkan kejatuhannya. Di sisi lain, Aaron yang tiba di kampus dan mengira seseorang lari adalah pacarnya yaitu Justin. Tapi setelah ia lihat itu adalah Violet. Dan pada akhirnya Aaron juga terbunuh di hadapan Justin. Justin lari menggunakan mobil Aaron untuk menyelamatkan diri. Dan dengan amarah yang bergejolak, ia menabrak salah satu geng ke dinding dan menghancurkannya sampai mati. Lalu Justin bergegas bersembunyi di kolam renang gym. Ia kembali menangis akan kematian sang pacar Aaron. Tak lama kemudian, geng itu datang kembali. Justin pun meyakinkan dirinya bahwa ia mampu melawan mereka. Lalu ia menyusun strategi dengan memasukkan dirinya ke dalam kolam, lalu menusuk anggota geng kedua dengan kunci mobil. Segera setelah itu dia memukul sepertiga sampai mati dengan tongkat baseball di bawah air. Justin yang kembali menyusun strategi dengan membawa beberapa bahan kimia. Anggota geng ketiga menemukan jejak langkah kaki Justin yang basah. Ia pun mengikuti langkah tersebut. Anggota geng ketiga mengetahui bahwa Justin bersembunyi di antara 6 tirai shower. Ternyata itu adalah jebakan Justin. Segera ia memukul tongkat baseball yang sudah dilapisi kawat duri ke kepala si geng tersebut. Dan anggota geng ketiga pun tewas. Tiba-tiba ponsel si anggota geng ketiga berbunyi.
Justin membaca teks tersebut, ini dari Violet, menanyakan apakah dia telah membunuh Christy. Justin menjawab ya, dan menemukan foto-foto video korban pemuja lainnya dengan pernyataan mereka untuk membunuh Christy. Membunuh Christy di dunia, wanita murni, cantik, dan istimewa yang akan meyakini mengikuti Tuhan. Singkat cerita, Justin menggunakan bahan kimia kolam untuk membuat bubuk yang mudah terbakar. Lalu ia mendandani dirinya dengan topeng dan jaket orang tersebut. Cerita bergulir, ia mendekati mobil tempat Violet berada. Justin memberitahu Violet bahwa yang lain sudah mati. Justin menyiramnya lalu membakar Violet secara hidup-hidup. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Justin memotret mayat Violet dengan ponselnya dan mengunggahnya ke situs web gelap tersebut. Sebuah montage di bagian akhir mengungkapkan bahwa serangkaian pembunuhan kultus serupa telah terjadi di negara bagian dan kota lain. Tetapi dengan kesaksian Justin dan akses ke telepon, banyak anggota sekte yang telah ditangkap. Justine is dead. My name is Christy. Adegan pasca kredit menunjukkan seorang wanita muda yang baru keluar dari mobilnya tiba-tiba diserang oleh pembunuh kultus lain di luar rumahnya. Akan tetapi, penyerang dihentikan oleh individu bertopeng lain. Siapakah dia? Apakah dia adalah Justin? Tanpa banyak orang mengetahui, dan film pun selesai.